Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan melawan lupa. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Bercinta terbitan BPK Gunung Mulia. Mengapa mahasiswa itu lupa apa yang telah dipelajarinya? Mengapa tiba-tiba kita lupa nama teman sekantor? Mengapa baru saja keluar dari gereja kita sudah lupa pokok khotbah tadi? Apakah ingatan atau memori kita kurang beres? Apa sebenarnya memori? Bagaimana cara kerjanya memori? Dapatkah kita meningkatkan daya ingat? Dan apakah mengingat sama dengan menghafal? Apakah sering lupa pertanda kita bodoh? Baik, kita mulai dengan dua pertanyaan terakhir tadi. Tidak betul bahwa mengingat sama dengan menghafal. Memori bukan hasil hafalan. Kita perlu bisa mengingat, bukan bisa menghafal. Kiat untuk bisa ingat bukanlah menghafal. Ada banyak hal yang kita ingat meskipun kita tidak pernah hafalkan. Misalnya bahwa tahun 1945 adalah tahun kemerdekaan, atau bahwa kitab Injil sinoptik adalah Matius, Markus, dan Lukas. Selanjutnya, tidak betul bahwa lupa adalah pertanda bodoh. Guru besarnya pandai pun bisa lupa bawa buku. Lupa bukan tanda bodoh. Ingat, bukan tanda pandai. Orang berdaya ingat kuat belum tentu pandai. Memang untuk menjadi pandai perlu kecakapan mengingat. Namun ciri pandai bukanlah cakap mengingat. Ciri pandai adalah cakap memadukan informasi atau data yang baru diketahuinya dengan info-info yang sudah lama diketahuinya, lalu membuahkan hubungan itu menjadi manfaat. Dari kalimat tadi mulai terkuak apa itu memori. Memori adalah proses dan struktur bagaimana kita menerima, menyimpan, dan memanfaatkan informasi. Secara sederhana, cara kerja memori terbagi atas 3 tahap. Tahap pertama, yaitu tahap menerima, menyortir, dan memaknai informasi. Ini merupakan persiapan untuk menyimpan memori. Tahap pertama ini disebut tahap pemasangan kode. Misalnya, kita membaca sebuah kalimat atau mendengarnya dari khotbah. Kalimat itu diterima oleh memori indrawi. Ia berada di situ hanya selama 1 detik. Jika kita cuek terhadap kalimat itu dalam 1 detik tadi, kalimat itu akan terlupakan. Sebaliknya, jika kita nilai bahwa isinya perlu kita ketahui, kita akan memaknai kalimat itu. Ini disebut memasang kode pada kalimat itu. Lalu kalimat itu langsung kita simpan di memori yang lebih dalam yang bernama memori jangka pendek. Berapa lama info itu ada di memori jangka pendek? Sekitar 15 detik saja. Ya harus diteruskan ke memori berikutnya untuk disimpan. Namun tempat penyimpanan memori itu ibarat gudang dengan puluhan lemari dan ratusan laci. Simpan di lemari mana? Di laci mana? Maka dalam waktu 15 detik itu otak kita menentukan apa fungsi atau label info ini dan di laci mana ia disimpan dengan info-info lain yang sekategori.
Jika otak kita salah pilih laci, terjadilah salah taruh atau salah simpan. Akibatnya, info ini susah ditemukan kembali alias terlupakan. Sebaliknya, jika otak kita bisa menentukan laci yang cocok, kalimat khotbah tadi kita gabung dengan kalimat-kalimat lain, lalu diubah dan disimpan sebagai pengertian dan penghayatan. Tahap kedua, yaitu tahap penyimpan. Dengan masuknya kalimat-kalimat tadi dalam laci yang cocok, info itu tersimpan dalam memori yang paling dalam yang bernama memori jangka panjang. Berapa lama info dapat disimpan di dalam memori jangka panjang? Bisa berapa jam, tetapi bisa juga seumur hidup. Penyimpanan ini bisa tahan lama asalkan kita sehat fisik dan mental. Tahap ketiga yaitu tahap pengeluaran kembali. Tiap kali kita memerlukan sebuah info yang sudah disimpan di memori jangka panjang, kita mencari dan mengeluarkannya. Kan tetapi justru mencari dan mengeluarkannya sering menimbulkan persoalan. Persoalannya adalah susah menemukan kembali siapa ya namanya. Kita berpikir dan memeras otak, tetapi susah menemukan nama itu alias lupa. Apa penyebab lupa? Penyebabnya adalah kesalahan kita pada salah satu tahap memori. Lupa akibat kesalahan pada tahap pertama, yaitu saat-saat penerimaan info. Mungkin kita kurang fokus, kurang berminat, atau kurang cermat mendengar atau membaca info itu. Mungkin kita kurang rapi mengategorikan info itu sehingga kita salah taruh atau salah simpan. Akibatnya, ketika kita memerlukan kembali, kita mencari di laci yang salah. Tentu info yang kita cari itu tidak ada di situ. Akan tetapi, bisa jadi kesalahan bukan terletak pada kita sebagai si penerima info, melainkan pada si pengirim info. Dalam hal ini penulis buku atau pendeta yang berkhotbah itu. Mungkin ia kurang cakap memagari bingkai acuan, atau mungkin khotbah itu kurang terarah, atau konsep-konsep dalam khotbah itu kurang kaitan analogi, antagoni, urutan waktu atau ruang, kausalitas, dan struktur yang menolong umat memahami. Hal-hal itu dipelajari dalam didaktik pendidikan agama Kristen. Lupa akibat kesalahan pada tahap kedua, yaitu saat menyimpan. Tiap saat kita ditawari banyak info baru, padahal dalam gudang memori sudah terjadi banyak simpanan. Dengan pertambahan usia, pengalaman, dan pengetahuan, maka akumulasi info itu bertambah. Jika kita serakah alias segala juga disimpan dan kurang selektif membedakan mana info yang perlu, mana yang tidak, maka memori kita penuh dengan info rongsokan. Akibatnya, pada saat kita mau mengeluarkan info, kita susah menemukan karena laci-laci memori kita terlalu penuh dan acak-acakan. Lupa akibat kesalahan pada tahap ketiga, yaitu saat pengeluaran kembali. Kesulitan terjadi jika kita mau mengeluarkan kembali beberapa info sekaligus. Juga sulit jika di samping mengeluarkan info lama, sekaligus kita memasukkan info baru. Jika kita sedang nonton TV, lalu berjalan ke dapur untuk mengambil sendok, piring kecil, dan gula sekaligus untuk
mengembalikan gelas, maka setibanya di dapur kita akan lupa. Aku ini ke dapur mau apa ya? Dapatkah kita mencegah atau melawan sifat lupa? Tentu dapat. Ini pegangan umum untuk memperbaiki kinerja memori. Latih otak kita, pakai otak setiap hari. Jangan biarkan otak menganggur. Baca buku tiap hari, nyanyian tiap hari, senam otak. Otak yang jarang dipakai akan cepat lemah. Supaya otak tetap sehat, tiap hari ia perlu dilatih. Saat melakukan apapun, pusatkan perhatian. Fokus, jangan biarkan pikiran terbang ke sana ke sini. Jangan mau otak kita dikotori oleh omong kosong, obrolan, atau gosip. Jangan sembarang tonton. Selektif, pilih info yang betul-betul berguna. Orang yang mau tahu hal-hal yang tidak perlu dia ketahui, akhirnya tidak tahu apa yang seharusnya dia perlu tahu. Hubungan atau kaitan apa yang kita baru ketahui dengan apa yang sudah kita ketahui. Saat membaca tentang zaman yang lain di tempat yang lain, kaitan dengan keadaan kita di sini dan kini. Saat membaca apa yang dialami orang lain, tempatkan diri kita dalam diri mereka. Saat bernyanyi, perhatikan kaitan akustik dan semantiknya. Contoh, kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bagi bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kaitan akustiknya riang, siang, besar, mekar. Kaitan semantiknya bunga mekar kalau siang, hati mekar kalau riang. Memori bukan hanya kita bisa tingkatkan, melainkan perlu kita tingkatkan. Setiap hari kita bergantung pada memori. Misalnya, supaya tidak lupa mengunci pintu atau tidak lupa memadamkan kompor. Untuk hal yang sepele seperti cuci piring pun perlu kita memorikan supaya sabun itu tidak lupa kita bilas dengan air. Apalagi untuk iman. Bagaimana iman bisa berkembang kalau kita lupa ada akar, konteks, dan tujuan iman? Dalam bukunya State of Faith, James Fowler, pakar pendidikan agama Kristen, menilai memori sebagai pijakan perkembangan iman orang dewasa. Ia juga menilai bahwa perkembangan iman merupakan komitmen untuk lupa mengenang masa lalu dan menindaklanjuti kenangan itu dengan menumbuhkan diri. Tulisnya, memori adalah bagian yang hakiki dari iman. Oleh sebab itu, di Alkitab ada banyak ungkapan yang berawal dengan ingatlah selalu, haruslah kamu ingat, dan jangan melupakan. Misalnya, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk berhati-hati, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah. Jangan lupakan segala kebaikannya. Cara kerja memori dalam otak kita sungguh mengagumkan. Gunanya sangat banyak. Kita bisa berpikir, kita bisa mengingat, itu pemberian Tuhan. Akan tetapi percuma saja kita menerima pemberian Tuhan itu jika pemberian itu dibiarkan menganggur. Lebih baik tiap hari kita pakai dan kagumi memori kita. Pemazmur juga merasa kagum. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Mazmur pasal 119 ayat 16. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
Pada pagi hari ini kami bersyukur mendengarkan renungan firman melalui karya pendeta Dr. Andar Ismail. Biarlah kami dapat belajar mengenai memori, supaya kami juga tidak banyak lupa akan firman-Mu. Amin. Aku suka dalam kerja Rajaku, oh betapalah senangnya, tiada lain kerja yang beri senang sungguh dalam kerjanya Raja. Kerja bagi Rajaku dengan segala kuatku, karena bekerja baginya ku dapat berkat penuh. Aku suka dalam kerja Rajaku, oh betapalah senangnya, dalam suka duka nyanyi selalu, dalam kerjanya Raja. Kerja bagi Rajaku dengan segala kuatku, karena bekerja baginya ku dapat berkat penuh. Aku suka dalam kerja Rajaku, oh betapalah senangnya, ku serahkan harta dan tenagaku dalam kerjanya Raja. Kerja bagi Rajaku dengan segala